أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 amalan utama dan 7 keutamaan malam nisfu Sya'ban yang jarang kita ketahui. Bulan Sya'ban dikenal sebagai bulan yang agung dan mulia. Di pertengahan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah ini, ada satu malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat dan ampunan seluas-luasnya. Karenanya kaum muslim sebaiknya memperbanyak ibadah sunnah seperti puasa sunnah siang harinya. Sementara di malam harinya, umat Islam dianjurkan untuk meramaikan malam pertengahan Sya'ban dengan memperbanyak ibadah, doa, istighfar dan melaksanakan salat sunnah tasbih. Bisa dikatakan malam nisfu Sya'ban merupakan puncak dari keutamaan bulan Sya'ban. Banyak umat Islam menyambut penuh sukacita dengan meningkatkan amalan ibadah sunnah mereka. Pada malam nisfu Sya'ban, umat muslim biasanya berkumpul di masjid untuk menghidupkan malam pertengahan Sya'ban. Sayyidina Muhammad bin Alawi Al-Maliki menegaskan bahawa terdapat banyak kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Beberapa di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang meminta ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengasihi orang yang meminta kasih. Kemuliaan berikut mungkin yang paling banyak dicari oleh umat Islam, yaitu Allah menjawab doa orang yang meminta, melapangkan penderitaan orang susah, dan membebaskan sekelompok orang dari neraka. Adapun amalan utama di malam nisfu Sya'ban, yang pertama, memperbanyak doa. Anjuran ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Bakar bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian, kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Amalan yang pertama. Selanjutnya, amalan yang kedua, di malam nisfu Sya'ban kita memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat sebanyak-banyaknya. 2 kalimat syahadat termasuk kalimat yang sangat mulia. 2 kalimat ini sangat baik dibacakan kapanpun dan dimanapun, apalagi jika dibaca di malam nisfu Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan, yang artinya sebaiknya seorang muslim mengisi waktu yang penuh berkah dan keutamaan dengan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, khususnya bulan Sya'ban dan malam pertengahan. Yang ketiga, kaum muslim dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar di malam nisfu Sya'ban. Seperti diketahui bahawa tak ada satupun manusia yang bersih dari dosa dan salah. Ini sudah menjadi kodrat manusia, kesehariannya bergelimang dosa. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu ampunan kepada siapapun. Oleh karenanya, meminta ampun yaitu beristighfar sangat dianjurkan, terutama di malam nisfu Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi menjelaskan, yang artinya istighfar merupakan amalan utama yang harus dibiasakan oleh orang Islam, terutama pada waktu yang memiliki keutamaan seperti bulan Sya'ban dan malam pertengahannya. Istighfar dapat memudahkan rezeki sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis
Pada bulan Sya'ban pula dosa diampuni, kesulitan dimudahkan, dan kesedihan dihilangkan. Pada malam nisfu Sya'ban, banyak umat Islam menyambut penuh sukacita dengan meningkatkan amalan ibadah sunnah mereka. Itu karena malam nisfu Sya'ban punya banyak keutamaan. Beberapa keutamaan itu mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. Karena keutamaannya yang banyak sekali, malam nisfu Sya'ban memiliki banyak sebutan yang indah dan menyejukkan hati. Beberapa di antara julukan malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Mubarakah, yaitu malam keberkatan. Lailatul Barah, malam pelepasan. Lailatul Qismah wal Takdir, malam pembagian dan penentuan. Lailatul Takfir, yaitu malam mengkifaratkan dosa. Lailatul Ijabah, malam diperkenankan doa. Lailatul Syafa'ah, malam syafaat. Lailatul Idil Malaikah, yaitu malam raya malaikat. Dan yang terakhir yaitu Lailatul Hayat, yaitu malam hidup, yang tidak dimatikan apabila seseorang menghidupkan malamnya. Adapun keutamaan malam nisfu Sya'ban yang jarang diketahui oleh banyak orang. Yang pertama, Sayyidah Aisyah berkata, malam nisfu Sya'ban aku terbangun dan Rasulullah SAW tidak ada di sampingku. Maka aku cari dan ternyata baginda ada di pekuburan sambil memandang ke langit. Kemudian beliau berkata, sungguh Allah menurunkan rahmatnya dan malaikatnya ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni dosa hambanya. 2. Dari Naufal Al-Baqali berkata, Sayyidina Ali keluar rumah pada malam nisfu Sya'ban dan memandang ke langit sambil berkata, keluar pada malam nisfu Sya'ban Nabiullah Daud alaihissalam dan memandang ke langit, kemudian berkata, ya Allah, sesungguhnya malam ini adalah malam mustajab doa. Tidak berdoa seseorang melainkan engkau dikabulkan. 3. Diriwayatkan dari Ka'ab Al-Ahbar berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban ke surga dan memerintahkan untuk menghiasnya. Allah melepaskan hambanya dari api neraka pada malam ini sebanyak bilangan bintang di langit, sebilangan hari dan malam di dunia, sebilangan daun-daun pepohonan, seberat gunung-gunung dan sebilangan pasir-pasir. 4. Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah SAW berdiri salat dan kemudian sujud sangat lama sehingga aku menyangka baginda telah wafat. Was-was aku melihat sedemikian, maka aku gerak-gerakkan ujung kaki beliau, maka bergeraklah. Kemudian aku kembali ke rumah, dan ketika baginda selesai dari salatnya, baginda datang dan berkata, tahukah kamu malam apakah ini? Berkata Aisyah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baginda berkata, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah memandang dan mengampuni hamba-hambanya pada malam ini. 5. Dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dan para malaikatnya, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Diriwayatkan bahwa pemindahan semua perkara dari Lauhil Mahfuz pada malam nisfu Sya'ban dan selesai pada malam Lailatul Qadar. Penyerahan urusan rezeki pada malam malaikat Mikail. Urusan perang
atau gempa bencana pada malaikat Jibril, urusan amal pada malaikat penghulu langit dunia, dan urusan musibah pada malaikat maut. 6. Dari Sayyidina Ali Rasulullah SAW berkata, apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah di malamnya dan puasalah di siang harinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dan para malaikatnya pada malam tersebut. Allah berkata, siapa yang minta rezeki, aku berikan. Siapa meminta keselamatan, aku peliharakan. Siapa yang hendak sesuatu, maka akan aku kabulkan sampai terbit fajar. Yang terakhir, 7. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan jumlah air Zam-Zam. Demikianlah 3 amalan utama dan 7 keutamaan malam nisfu Sya'ban yang mungkin jarang kita ketahui. Wahai sahabat muslim yang beriman, mari sama-sama kita memperbanyak melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Sya'ban seperti istighfar, berzikir, dan membaca Al-Quran. Karena dengan memperbanyak melaksanakan amalan-amalan ini, maka kita sudah membersihkan dan mensucikan hati dan jiwa kita untuk menyambut bulan yang kita dambakan, bulan yang paling mulia untuk umat muslim, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan dan memberikan kita rahmat, berkah, taufik dan hidayah kepada kita semua. Seakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.